sakit untuk semuanya. Jadi di video kali ini ya saya akan membahas tentang indukan yang bertelur. Nah, ini lagi proses ini, saya lagi proses untuk pemilihan indukan yang bertelur, istilahnya panen indukan yang bertelur. Nah, ini saya bawa ini seperti ini nih. Wah, luar biasa kan? Ini indukannya size 5 in up, ada yang 6 in. Jadi nanti kita ikutin lah tata cara untuk pengambilan lobster yang bertelurnya. Jadi mau saya pindahin di karantina. Pokoknya banyak ini, sip. Oke, nanti jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, like, and comment, share sebanyak-banyaknya. Oke, kita langsung ke tempat indukan yang bertelurnya. Nah, ini sudah saya kumpulkan jadi satu, bermacam-macam ukuran, tapi kebanyakannya ukurannya 5 in up. Jadi seperti ini. Ini 6 in nih. Mantap. Seperti ini. Wah, ini apalagi nih? Telurnya sangat banyak sekali. Wih, hati-hati dibasin, bisa rontok nih telur nanti nih. Awas kecapit tangan saya. Bahaya itu. Wah, ini lumayan kan. Jadi indukan-indukan ini super. Jadi penghasil telur yang lumayan banyak. Ini bisa sampai 300 ekoran ini. Nah, mungkin hidup lah 250 nanti. Kalau yang besar-besar tadi itu, itu bisa sampai 500, bisa itu. Awas dibas semua nanti. Ada yang mau menetas lagi. Rata-rata ini 5 in. Nah, ini yang 6 in ya. Wah, telurnya banyak. Jadi nanti kita proses pemindahan. Yang di rak yang pernah saya konten di video yang satunya ini sudah full di sini. Ini full semua yang bertelur. Jadi kita pindah di akuarium sini nanti nih. Nah, ya kan. Nah, ini indukan-indukannya nih lagi proses perkawinan. Jadi tak jadikan satu semua. Mau jantan mau betina tak jadikan satu. Ya, tinggal nunggu seminggu kita cek, pasti nanti ada yang bertelur. Nah, jadi mungkin untuk teman-teman nanti untuk proses, kalau yang untuk pemula sih, kalau untuk pemula itu mending nanti dipisahin satu wadah, satu ekor induk yang lagi gendong telur. Nah, mungkin kalau yang sudah terbiasa sih boleh satu tempat dijadikan beberapa induk gendong telur, mau satu tempat dibuat 2, 3, 4 sih nggak masalah. Tapi saya sarankan untuk pemula yang baru belajar itu satu wadah satu. Nanti saya jelaskan di sesi berikutnya ini, nanti sambil jalan nanti saya mungkin teman-teman bisa lihat tempatnya seperti apa karantinanya. Wah, lumayan ini telurnya, banyak sekali, super pokoknya telurnya ini. Jadi kita pindahin di sini. Nah, ini akuarium nih. Akuariumnya sih ukurannya 1 meter ya kan. Nah, ukurannya ini 1 meter, lebarnya ya cuma 15 sentian. Nah, bisa pindahin nanti. Woi, wah, ini sudah merah nih. Ini usianya sekitar 2 mingguan ini. Nah, banyak sekali. Jadi kita taruh di akuarium. Tapi kalau saya ini akuariumnya 1 meter ini tak buat kadang 5 ekor yang gendong telur. Jadi tapi untuk pemula yang baru belajar mending satu tempat satu. Nah, pokoknya soalnya kenapa? Ya mungkin nanti takutnya kan tengkar ya kan, atau nanti bisa kanibal satu sama lain. Nah, ini yang berbahaya. Jadi untuk pemula mending satu wadah satu. Nah, kita ambil lagi. Wow, super mantap nih. Dari dekat nih. Kita masukin.
Dua ya, jadi dua ekor. Wah, capit-capitan ya, hati-hati. Oh, ini tiga, bisa masukkan tiga. Nanti ada lagi soalnya masih banyak yang bertelur. Wih, ini mantep nih. Ini dosisnya usianya 1 minggu ini. Soalnya warna itu berpengaruh sih. Jadi nggak mesti secara teori, mungkin ada yang 1 minggu, 2 minggu, ada yang kuning. Akan secara teori kan di buku mungkin kuning, habis itu hijau, habis itu merah, coklat, hitam. Tapi kalau menurut saya telur ini nggak berpengaruh dari warna. Kadang 1 minggu itu ada yang warnanya hijau ya kan, ada yang warnanya merah, nggak mesti. Jadi untuk warna itu nggak harus 1 minggu itu warna apa, 2 minggu nggak. Secara pengalaman saya itu warna itu bisa berubah-berubah, bukan dilihat dari warnanya tapi dari usia telurnya. Kita jalan lagi, kita ambil lagi, ini masih banyak nih. Telurnya masih banyak sekali yang bertelur ini. Apalagi ini nih. Ayo teman-teman, ini berapa nih jumlahnya nih? Banyak sekali nih. Ini size 6 in, 6 inci nih. Senangnya ya. Panen-panen yang bertelur gini senang. Hati ini senang. Ya kan? Banyak ini yang bertelur. Nggak tahu, tinggal hitung aja jumlahnya. Ada berapa? Sekitar 20 ekoran ini lebih yang bertelur. Jadi kalau untuk pemula jangan ditiru ya. Jadi untuk pengambilannya mungkin harusnya ngambilnya jangan pakai tangan, takutnya nanti gibasin ekornya, akhirnya rontok ya kan. Yang rontok ini udah nggak bisa netas, takutnya nanti kalau rontok kan gibasin ekornya ya kan, takut nanti dia stres, akhirnya dia merontokkan semua telur yang ada di perutnya. Jadi jangan dicontoh lah, ini bagi yang profesional ya kan. Nah ini mantap nih, full banyak telurnya. Mantap. Tiap hari ini tetap saya kecapit, kalau sudah bisa tetap kecapit, tapi lama-lama ya udah biasa. Kita pindah lagi. Mantap. Nah, saya lihat dulu pupuknya nanti enaknya mau diisi berapa. Ini yang super banyak ini. Banyak sekali nih. Kalau teman-teman biasa ini dibilangnya anggur hijau ini. Mantap nih. Banyak sekali. Sini aja lah, ini masih kosong nih, ada 1 ekor, saya tambahin 2 lagi. Ini juga masih 1 ekor, saya tambahin 2 lagi. Wah, pokoknya untuk air lah maksimal tuh kasih 10 cm aja, karena lobster yang lagi gendong telur itu memerlukan kadar oksigen yang sangat tinggi, menyesuaikan aeratornya. Kalau aeratornya mengalirnya atau gelembungnya mengeluarkan kecil, berarti tinggi airnya jangan terlalu tinggi. Ya, ingat ya, air tinggi itu bukan karena oksigen semakin tinggi, bukan. Semakin tinggi air, kandungan oksigen semakin rendah. Boleh kalau ditinggikan airnya, ngikutin dengan pompa aeratornya juga harus tekanan tinggi. Nah, contohnya seperti saya ini nih. Ini aeratornya cuma, keluar kan cuma segini. Ini kalau tinggal lagi 20 10 20 cm ya
kasihan oksigennya nggak sampai di bawah, dia cuma di permukaan aja, jadi kurang untuk oksigennya. Jadi kalau tekanan cuma segini itu mending kasihlah 10 cm maksimal, jadi aman. Nah, jadi yang berikutnya lagi, ada berapa itu tadi yang bertelur ya, lupa nih, nggak dihitung ini. Kita masukin nah, jadi satu akuarium yang ukuran 1 meter ini saya kasih 4 ekor lah, 4 ekor yang gendong telur. Tapi tetap harus diperhatikan, harus diingat usianya berapanya. Makanya kalau untuk pemula ini hati-hati, kadang lupa. Sebenarnya nggak masalah sih kalau misalnya satu tempat ini usianya, indukan yang betulnya usianya sama sih nggak masalah, kemungkinan menetasnya juga akan sama. Wah, banyak sekali. Nah, ini yang indukan nih yang lagi saya pijahkan. Wah, mantap. Itu jadikan satu aja, pokoknya setiap 1 minggu sekali itu pasti ada yang bertelur. Karena lobster itu semakin banyak, semakin bergerumbul seperti ini, cepat untuk bertelurnya. Nah, saya juga ada yang super. Lihat yang super. Ini size 78 in jumbo. Oh, betinanya aja segini. Wah, mantap nih tuh. Segenggaman tangan saya ini, yang betinanya aja segini kan, apalagi yang jantan. Oh, ini jantan. Kenceng dia larinya. Wah, mantap nih. Kan, ini super. Nah, benar yang banyak yang bilang semakin besar lobster indukan semakin lama bertelur, pasti. Tapi sebenarnya sama aja, dia mungkin lamanya bertelurnya dia sudah dari ukuran yang terkecil kan dia sudah bijak atau sudah kawin kan. Jadi istilahnya itu untuk lambat lah untuk produksinya. Tapi sekali bertelur, wah luar biasa, bisa sampai 500 ke atas. Ini jumbo-jumbo semua, tak pisahin ini. Ini ada yang super jumbo. Kayak gini. Ini capitnya gini. Mantap ini. 8 in ini. Capitnya sejempol. Ini ya emang agak lama karena bertelurnya itu tadi yang saya bilang, semakin besar lobster semakin lama untuk produksinya. Tapi sekali produksi ya bisa lumayan tuh, bisa 500 lebih. Tapi kebanyakan yang besar-besar gini dia merontokkan telurnya sih kebanyakannya. Makanya kalau untuk lebih bagusnya carilah indukan yang standar lah, yang 4-5 ini. Oke, sekian saja ya dari saya, King Lobster Surabaya. Tunggu untuk channel-channel berikutnya atau untuk konten-konten berikutnya. Siap, salam capit untuk semuanya.